wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya. Pada kesempatan yang mulia ini kita bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji kalamullah Al-Qur'anul Karim, yang semoga senantiasa kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah sehingga kita bisa mengamalkannya dan menjadikan pahala kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang al-isti'adzah wa ahkamuha, yaitu pemohon perlindungan kepada Allah dan hukum-hukumnya. Oleh karena itu harus kita amalkan. Kalimat isti'adzah ini adalah kalimat yang senantiasa merupakan perkara yang harus kita perhatikan. Karena sampai hari ini kita merasa terancam. Insya Allah kita tidak akan diancam oleh setan. Kapan? Ketika kita sudah mati, sudah tidak ada ancaman bagi kita. Selama masih ada nyawa, berarti masih diancam oleh setan. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan bagi orang-orang yang beriman yang senantiasa mempraktekkan kalamullah, yaitu dengan memohon perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah kita bahas tentang keutamaannya. Sekarang kita masuk pembahasan, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftataha biha as-sahabatu kitabullah. Biasanya para sahabat ini kalau membaca Al-Qur'anul Karim, membaca kitab Allah, itu dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana wattafaqa al-ulama ala annaha ba'du ayatin min suratin Naml. Sehingga ada kesepakatan di antara sebagian para ulama bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ini termasuk bagian dari surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, kalau enggak salah seperti itu nggih. Tsumma khatalafu hal hiya ayatun mustaqilatun fi awali kulli suratin. Akan tetapi ada sedikit perbedaan tentang bismillahirrahmanirrahim ini, yaitu mengandung ayat yang tersendiri. Bismillah itu bukan ikut Al-Fatihah, tapi khusus surat tersendiri. Sebagaimana min awali kulli suratin kutibat fi awaliha. Sebagaimana dalam Al-Qur'an kita lihat biasanya itu setelah selesai surat itu baca ada bismillah. Setelah surat mesti ada bismillah. Mesti diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga au annaha ba'du ayatin min awali kulli suratin. Ada sebagian berpendapat bahwasanya bismillah itu termasuk bagian dari surat-surat di dalam Al-Qur'an. Jadi pasti kalau ada An-Nas mesti ada bismillah nih. Qul huwallahu ahad mesti pakai bismillah, ada seperti itu. Kadzalika fil Fatihah duna ghairiha. Demikian pula Al-Fatihah juga yang selainnya pasti itu ada bismillahirrahmanirrahim. Kutibatil fasli li'annaha ayatun ala aqwali ulama salafan wa khalafan wa dzalika mabsutun fi ghairi hadzal maudhu'. Jika jadi bismillah itu bisa dikatakan kutibat kan ditulis lil fasli tetap kedua
untuk memberikan sambungan-sambungan ayat ya. Ini pendapat ulama salaf dan ulama khalaf. Ulama mutaakhirin, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Di antaranya ulama salaf itu ya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu ulama salaf. Ulama mutaakhirin. Kalau ulama mutaqaddimin ya, ulama yang terdahulu. Kalau mutaakhirin mungkin hari ini di Saudi Arabia ya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Itu termasuk ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Termasuk Kyai Haji Ahmad Dahlan, itu ulama apa Ustaz? Ya ulama mutaqaddim, ulama mutaakhirin. Jadi setelah salaf itu semuanya bisa dikatakan ulama mutaakhirin, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dijuluki ulama mutaakhirin. Jadi sepakat bahwasanya ada sedikit perbedaan, bahwasanya pembahasan wadzalika mabsutun fi ghairi hadzal maudhu. Ya, di sini tidak ada tempat dalam bab ini untuk pembahasan sing bener sing di bismillah itu apa? Apakah ikut Al-Fatihah atau semua surat tidak ada pembahasannya. Ini semuanya ada khilaf ya. Kemudian di dalam Sunan Ibnu Dawud dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas, wa fi Sunani Abi Dawud bi isnadis sahihin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu faslu surati hatta yanzilu alaihi bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga tidak mengerti, tidak paham ya tentang pemisah antara surat-surat itu apa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Itu ikut surat Al-Fatihah apa tidak? Ini perkataan dari Ibnu Abbas. Demikian pula dikatakan oleh Imam Al-Hakim, yaitu akhrajahu Al-Hakim wa Abu Abdillah An-Naisaburi fi mustadriki aidan warwiya mursalan an Sa'id bin Jubair. Dikatakan bahwasanya wa fi sahih Ibnu Khuzaimah wa an Ummu Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a basmalah fi awali Fatihah fi sholati wa adda ayatun. Ini dikatakan bahwasannya di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasanya mengawali membaca Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim setiap membaca Al-Fatihah. Pasti pakai bismillah. Ini perkataan siapa? Perkataan Ibnu Khuzaimah dari Ummu Salamah, dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Ummu Salamah wa addaha. Rasulullah menganggap bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Ini nggih. Lakinnahu min riwayatin Umar ibn Harun al-Balkhi wa fihi dha'fun, tapi ini perkataan yang dhaif. Yang mana riwayat ini dari riwayat yaitu dari Umar bin Harun al-Balkhi. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu kata Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah menganggap bismillah tetap Al-Fatihah. Ini perkataan yang dikatakan dhaif. Karena ada perawi dari yaitu Umar bin Harun al-Balkhi. Jadi ada yang mendhaifkan, an bin Ujuraj an Abi Mulaikah. Nah ini juga dikatakan ini dhaif. Jadi bismillah itu bukan daripada Al-Fatihah, terpisah seperti itu. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa ruwiya lahu ad-Daruqutni muttabi'an an Abi Hurairah marfu'an wa ruwiya mislahu an Ali bin wa Ibnu Abbas wa ghairuhuma ila akhirih ngoten niki syaratnya nggih. Panjang sanadnya. Dikatakan bahwasannya an Abdullah bin Barak wa Syafi'i wa Ahmad ibnu Hambal wa fi riwayatin an Ishaq bin Rawaiha wa Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah. Mengatakan bahwasannya wa qala Malik wa Abu Hanifah wa ashabu ma laysat ayatun minal Fatihah. Bismillah itu bukan Fatihah, tutu. Beda, terpisah. Ya, ini tadi banyak yang meriwayatkan bukan Fatihah. Ya. Wala min ghairiha minas surah. Demikian pula juga bukan dari bagian surat-surat yang lainnya. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Kan ada nih. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau baca bismillah ya gak apa-apa. Tapi jangan dimasukkan surat-surat yang lainnya. Jadi bismillah itu keterangan yang awal bahwasanya terpisah, ayat tersendiri, mustaqillah. Begitu nggih. Demikian pula ma'asyiral muslimin,
Imam Syafi'i wa qala Syafi'i fi qaulihi fi ba'di turkin madhabihi. Sebagaimana Imam Syafi'i berpendapat di dalam sebagian jalan madhabnya mengatakan hiya ayatun minal Fatihah wa laysat min ghairiha. Kalau madhab Syafi'i dan sebagian mengatakan bahwasanya kalau bismillah itu juga Al-Fatihah. Wa laysat min ghairiha, dan bukan dari bagian yang lainnya, cukup Al-Fatihah saja. Kalau surat-surat yang lainnya enggak ikut bismillah. Gitu nggih. Itu sebagian madhab Syafi'i, bukan seluruhnya nggih. Wa anhu annaha ba'du ayatin min awali kulli suratin wa huma gharibani. Nah, di sini disebutkan bahwasannya sebagian yang mengatakan demikian bahwasannya itu adalah pendapat yang gharibani, pendapat yang nyeleneh, pendapat yang asing. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah yang lebih kuat bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Tapi ada yang menguatkan sebagian. Wa qala Daud hiya ayatun mustaqilatun fi awali suratin la minha. Sama nggih. Riwayat Imam Ahmad juga demikian Ibnu Hanbal wa hakau Abu Bakar Ar-Razi. Dan demikian pula Abu Hasan Al-Barkhi. Kemudian wahuma an akabir ashabi Abi Hanifah. Min akabir ashabi Abi Hanifah rahimahullah, yaitu sebagian santri-santrinya atau pentolan-pentolan murid-muridnya Imam Abu Hanifah mengatakan alfa bismillah bukan ikut Al-Fatihah, beda seperti itu. Sama nggih. Demikian pula di dalam sanad Imam Ahmad bahwasanya Sunan Abu Dawud dari Ibnu Khuzaimah juga di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, di dalam Mustadraknya Imam Hakim dari Ummu Salamah juga mengatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqta'u qira'atu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasulullah itu kata Ibu Ummu Salamah, ini di dalam sanadnya Imam Ahmad, kemudian Abu Dawud, kemudian Ibnu Khuzaimah mengatakan, dan Mustadraknya Imam Hakim, ada 4. Rasulullah itu karena kang ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yang tau kang medhot-medhot sapa Rasulullah qiraatahu ing macaane Rasulullah. Jadi Rasulullah itu selalu memutus bacaannya kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Santai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak kesusu, nyantai-nyantai. Nah, kalau di Baitur Rahman seperti itu, wis jamaah ini mulai kabeh men gak ono ya. Ya ini cuma sebagian ini dalam sanad Muhammad. Jadi Rasulullah itu kalau baca Fatihah itu bismillah itu santai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Enggak kesusu, tenang. Sampai sampai Maliki Yaumiddin, sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, pernah kita bahas di antaranya bacaan Al-Fatihah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa ruwiya Imam Abu Abdillah Asy-Syafi'i rahimallahu wal Hakim fi Mustadriki an Anas an Muawiyah shalla bil Madinah fatarakal basmalah fa ankara alaihi min hadar minal muhajirin dalik falamma shalla al mar'a saniyah basmalah. Pernah suatu ketika ini di dalam riwayat Abu Abdillah, yaitu bermadhab Syafi'i, yang mana di dalam Mustadraknya Imam Hakim, pernah suatu ketika Muawiyah sholat bil Madinah fatarakal basmalah. Sahabat Rasulullah itu pernah sholat, Muawiyah namanya. Ini Muawiyah termasuk ini saudaranya misalnya Utsman bin Affan, termasuk peperangan Muawiyah itu dengan apa? Dengan Ali, terkenal dengan itu. Muawiyah pernah sholat di Madinah. Kemudian dia ketika ngimami sholat nggak pakai bismillah. Sehingga semua para sahabat muhajirin mengingkari, loh, pakai bismillah. Makanya Ustaz Abu Ghazali kan kadang pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa, dikeraskan enggak apa-apa, dijaharkan. Tapi kalau HPT Muhammadiyah insya Allah tidak pakai bismillah dikeraskan. Jadi ini kalau pakai bismillah enggak apa-apa, enggak pakai bismillah enggak apa-apa, pakai bismillah enggak apa-apa. Biasanya iku NU iku, bismillah iku. Nah, jangan begitu Kalau kita enggak bahas, kalau kita enggak belajar ilmunya, saling menuduh aja. Pokok bismillah daripada enggak pakai bismillah enggak apa-apa. Jadi pernah suatu ketika sahabat muhajirin itu mengingkari bacaan rakaat pertama dari sahabat Muawiyah. Falamma sholal marrata saniyah, falamma sholla mongkonalin sholat al marrata kang al marrata saniyah kang ambalan kaping pindho basmalah mongko baca bismillah.
Jadi ketika itu sahabat mengingkari ketika baca ngami sholat nih, tidak pakai Bismillah. Kemudian mungkin ada yang menegur Bismillahirrahmanirrahim, mungkin ngoten nih. Jadi ketika itu rakaat kedua Muawiyah mengeraskan bacaan Bismillahnya, seperti itu, nih. Jadi nggak apa-apa, nih. Pakai Bismillah nggak diperaskan nggak apa-apa, nggak dikeraskan juga nggak apa-apa. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, faslun fi fadliha, yaitu fasal tentang keutamaan bismillah. Qala Imam Ahmad Al-Alim Al-Khabar Al-Abid Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim rahimahullah fi tafsirihi, haddatsana Abi haddatsana Ja'far bin Musafir haddatsana Zaid bin Al-Mubarak As-Sun'ani haddatsana Salam bin Wahab Al-Janadi haddatsana Abi Antawus an-Nabi bin Abbas nggih. Anna Utsman bin Affan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Utsman, ya ini dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, nggih, termasuk diriwayatkan kepada tabi'in yang bernama Tawus, nggih, Tawus. Anna Utsman sak temen Utsman bin Affan iku sa'ala takon sapa Utsman Rasulullah ing Rasulullah. Pernah suatu ketika Utsman bin Affan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah ditanya oleh Utsman tentang bismillahirrahmanirrahim. Faqala maka ngendika sapa Rasulullah wa ismun min asma'illah. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah nama dari nama-nama Allah. Wa ma bainahu wa baina ismullah al-akbar illa kama baina sawadil ainaini wa bayadihuma minal qarbi. Jadi bismillah itu adalah nama-nama Allah. Antara nama Allah dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar itu kama baina sawadil ainain wa bayadihuma minal qarbi, yaitu perumpamaan seperti putihnya mata dan hitamnya mata. Nah, gini. Kan mata ada hitam putih. Jadi sangat dekat. Begitu nggih. Minal qarbi sangat dekat. Jadi nama Allah dengan Allah sendiri, dengan zatnya Allah itu seperti ibaratnya putihnya mata dan hitamnya mata, nempel, nggih, enggak terpisah. Wa hakadha rawu Abu Bakar bin Mardawi an Sulaiman bin Ahmad an Ali bin Mubarak an Zaid bin Mubarak. Ini juga demikian juga riwayat Abu Bakar Al-Mardawi sampai yang tadi disebutkan. Wa qad rawi Al-Hafidz bin Mardawi min tariqaini an Ismail bin Ayyas an Ismail bin Yahya an Mus'ar an Atiyah an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Al-Mardawi ada dua jalur. Yang pertama dari Ismail bin Ayyas dan yang kedua dari Ismail bin Yahya. Mengatakan bahwasannya dari Abu Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Isa bin Maryam alaihissalam aslamathu ummuhu ilal kutabi liyu'allimahu. Inna Isa ibnu Maryam, sesungguhnya Nabi Isa bin Maryam itu aslamatuhu, yaitu diserahkan kepada ibunya, aslamatu ila ummihi ilal kutabi liyu'allimahu. Kemudian ibunya Siti Maryam itu waktu kecil Nabi Isa itu diberikan guru, maksudnya dibawakan ke guru. Jadi ketika Nabi Isa waktu kecil, dalam omongan ibunda Maryam itu didatangkan seorang guru, namanya muallim, pengajar, untuk diajari tentang masalah kitab. Kemudian faqala lahul muallim, kemudian Nabi Isa itu disuruh nulis. Faqala mongko ngendika lahu Nabi Isa sapa al-muallimu, yaitu gurune Nabi Isa. Uktub Nabi Isa sampean tulis ngoten nggih. Kemudian faqala ma aktubu. Lho aku nulis apa gitu. Qala mongko ngendika sapa muallim, pengajarnya tadi, gurunya Nabi Isa, bismillah, sampean tulis bismillah. Qala mongko ngendika nggih lahu maring muallim sapa Nabi Isa. Pak, gurunya tanya, wama bismillah. Bismillah itu apa sih? Nah, gitu kalau bahasa kita. Nabi Isa bertanya kepada gurunya, bismillah itu apa? Kemudian qolal muallim, maka mengatakan guru Nabi Isa, ma'adri, gak ngerti aku, gak ngerti. Qala lahu Isa, maka Isa mengatakan kepada gurunya, al-ba'u bahaullah. Bismillah itu, ba'nya itu bahaullah, yaitu sinarnya Allah, cahayanya Allah. Wasinu sana'ullah. Sin itu juga sinar, ya, sinarnya Allah. Wal mimu mamlakatuhu, dan adapun bismi, mim itu mengandung makna yaitu kerajaan atau keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu kata imam, malah gurunya diajari sama Nabi Isa. Gurunya enggak apa-apa, malah dituturi sama Nabi Isa waktu kecil nggih. Wallahu ilahun aliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang dianggap Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah Mas ngoten nggih. War-Rahmanu rahmanad dunya wal akhirah. Sedangkan Rahman, sifat Rahman itu adalah yaitu sifat kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Makanya orang-orang kafir, orang-orang beriman semuanya dapat rahmannya Allah. Lihat orang-orang kafir itu suki ya suki, nikmat ya nikmat gak apa-apa, tapi nanti kalau rahim gak dapat. Nggih. War-Rahim, rahimul akhirah. Adapun sifat rahimnya Allah itu untuk hamba Allah yang dikasih nanti khusus orang-orang beriman. Orang-orang murtad, orang-orang kafir, orang-orang pelaku syirik nggak dapat. Cuma dapat rahmannya Allah. Itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kok nggak ada jam ya? Kalau ngaji nanti takut jam 11 nanti. Kalau ngaji itu kalau enak-enak gak kerasa. Kemudian waqat ruya an Ibnu Mardawi min hadis Yazid bin Abi Khalid. Demikian pula wa fi riwayatin an Abdul Karim Abi Umayyah an Abi Baridah an Abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan unzilat alayya ayatun lam tanzil ala nabiyyin. Unzilat den turnaken alayya ing atase ingsun Rasulullah, kata Rasulullah. Telah diturunkan kepadaku ayat lam tanzil ala nabiyyin, yang tidak pernah diturunkan kepada nabi siapapun. Ghairi Sulaiman bin Dawud, kecuali Nabi Sulaiman putra Dawud, dan kecuali saya. Apa itu? Wahya bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Adam itu tidak mengerti bismillah. Nabi Nuh nggak ngerti. Yang dapat bismillahirrahmanirrahim cuma Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya naik, masya Allah ini utamanya. Makanya umat Muhammad itu dikasih bismillahirrahmanirrahim luar biasa, Pak. Ini masya Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dari ini panjang sanadnya nggih. Saya baca an Ribah an Jabir bin Abdullah dari sahabat Rasulullah. Qala lamma nazala bismillahirrahmanirrahim kana Jabir. Ketika bismillahirrahmanirrahim lama nazala semangsane turun. Apa bismillahirrahmanirrahim, kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ketika bismillahirrahmanirrahim ini turun, kata Jabir, harabal ghayyim ilal masyik. Haraba mongko melaku apa al ghayyim iku awan. Ketika bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan oleh Allah, maka awan-awan itu lari ke timur semuanya. Jadi sebelah barat, sebelah selatan, sebelah utara enggak ada awan, yang ada cuma di sebelah timur. Ngoten nggih. Wasakanat ariyah. Wasakanat riyah lan padha anteng apa ariyahu pira-pira angin. Enggak ada angin, Pak, menang. Angin. Jadi ketika bismillah turun, semua angin pada diam. Awan-awan langsung berada di posisi timur. Wahajal bahro lan umap al-bahro, yaitu segoro. Jadi lautan itu bergejolak, ombaknya besar ketika bismillahirrahmanirrahim turun. Wa azghatul bahaim bi adaniha. Wa azghatat lan ngerungu apa al-bahaimu pira-pira raja kaya bi adaniha kelawan pira-pira peningali raja kaya. Raja kaya apa? Hewan ternak. Hewan ternak raja kaya jadi wong Jawa nggih. Ayam iku raja kaya, raja kaya. Soalnya apa? Gak butuh cari makan, ono sing makani. Wedhus, sapi itu namanya raja kaya. Namanya apa? Namanya bahaim. Hewan yang diternak itu namanya bahaim. Ketika itu hewan-hewan itu dalam keadaan mendengar dengan telinganya, biadzaniha, dengan telinganya. Warajamat sayati minas sama, warajamat lan den rajam opo asayati nu pira-pira setan minas sama saking langit. Ketika bismillahirrahmanirrahim turun, setan semuanya dilempar api oleh Allah Subhanahu wa taala. Singitan. Masyaallah. Wa khalafallahu taala bi izzatihi wa jalalihi. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan keagungannya, dengan kemuliaannya, alla yusamma ismahu ala sa'in illa barakatih. Dan tidaklah orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim senantiasa mendapatkan keberkahan. Masalah makanya bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Kadang kita ono panganan langsung ke susu ae dipangan. Bismillahirrahmanirrahim.
Sama lihat orang-orang Nasrani Pak, kalau makan dia lama berdoa ya Tuhanku, doa temenan. Awak dewi apa orang sate gule, wah gule kambing, wah royok Bismillah itu hati ya dipangan, keratak ngoten nggih. Tapi sausal jamaah Baitur Rahman mboten Pak, wong sopan-sopan. Bismillahirrahmanirrahim anteng-anteng. Nah, meeling. Masya Allah nggih. Jadi ini orang yang dapat Bismillah membaca Bismillah akan senantiasa mendapat berkah. Kemudian waqala Waqi' anil A'mas an Abi Wa'il an Ibnu Mas'ud qala man arada ayunajallahu minaz zabaniyah at-tis'ata asra falyaqra bismillahirrahmanirrahim. Kata Waqi' dan A'mas dari Abi Wa'il dari siapa? Dari Ibnu Mas'ud sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong ku arda kang ngarepaken sapa man? Barang siapa yang ingin ayunajallahu minaz zabaniyah supaya diselamatkan oleh Allah dari malaikat zabaniyah at-tis'ata asyarah. Jadi malaikat zabaniyah itu malaikat yang biasa tugasnya menyiksa juru siksa ahli neraka. Itu namanya malaikat zabaniyah. Tis'ata asyar yaitu ada 19. Fal yaqra mongko ngucap bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang ingin diselamatkan dari siksa malaikat zabaniyah, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ada berapa hurufnya Pak? Sama itu. Tak hitung tadi Pak. Ada 19. Ba, sin, mim, alif nggih. Ha, alif lam ra ha mim nun alif lam ra ha mim ha ya mim. Itu ada 19. Fayaj'alullahu min kulli harfin minha junnatun min kulli wahid. Barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari siksa malaikat zabaniyah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari setiap huruf ba-nya, sin-nya, mim-nya, alif lam-lamnya ya. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan. Satu hurufnya, Pak. Dzakarahu Ibnu Atiyah wal Qurtubi wa wajahu Ibnu Atiyah. Demikian pula itu pendapat jari dari Ibnu Atiyah dan Imam Al-Qurtubi. Kalau kita mau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari malaikat zabaniyah. Wa fi hadis laqad ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadurunaha. Kata Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya aku melihat ra'aitu ningali sapa ingsun Muhammad Rasulullah bid'atan kelawan duwe wa salasina 30 malakan ing malaikat iku yabtadarunaha padha rebutan sapa malaikat ha ing bismillah. Masyaallah. Jadi kata Rasulullah, siapa yang membaca bismillah itu ada 30 malaikat royokan nyatet sapa-sapa iki. Oh iki Pak Mahmud mau bismillah. Oh, jadi mau coba bismillah itu Pak malaikat saksinya. 30 malaikat menjadi saksi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu nggih. Di qauli rajul kemudian sebagaimana ada orang yang mengucapkan bacaan sama dengan li qauli rajul sebagaimana ada orang mengatakan orang laki-laki rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, kalau ada orang doa seperti ini demikian pula malaikat royoan nyatet. Sapa maca iki? Masyaallah. Min ajli anna bid'atan wa salasuna harfan wa ghairi dzalik. Jadi kenapa malaikat itu menulis? Yaitu disebabkan karena ada yang membaca bismillah atau membaca rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Malaikat berebutan untuk menulis. Ojo sampai lali rek iki. Sopo iki? Nanti apa? Catatan amal nanti masuk kepada Allah. Ini Allah. Ustaz Aziz baca bismillah. Tulis. Masya Allah, ini keutamanya bismillahirrahmanirrahim nggih. Wa qala Imam Ahmad bin Hanbal fi musnadihi. Demikian pula Imam Ahmad di dalam sanadnya mengatakan hadasana Muhammad bin Ja'far hadasana Sa'bah an Asim qala sami'tu Abi Tamimah yuhaddisu an Radifa an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yaitu yang mengatakan Asim ya. Dari kami mengatakan sami'tu Atamimah, sami'tu midangat sapa ingsun Abu Tamimah ing Aba Tamimah. Saya pernah mendengar Abu Tamimah an Radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Tamimah ini pernah membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala maka ngendika usura bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih, faqalat ta'isa syaitan. Pernah Abu Tamimah ini cerita yang mana dia itu berboncengan bersama Rasulullah. Ketika berboncengan usira bin Nabi, yaitu terperosok ontanya bersama Nabi.
Jadi ngonceng Rasulullah, ternyata ontanya itu terprosok. Nah, kemudian faqalat moko ngendika sapa Abu Tamimah, apa namanya Abu Tamimah, taisa syaiton. Celaka setan niku. Mejar Surabaya, Pak. Oh, kecoak iku ngoten nggih. Moko langsung pisuan nek Surabaya, Pak nggih. Ini kalau bahasa Arabnya taisa syaiton, terkutuk setan, celaka setan. Ta'adhum wa qala wa biquwati sur'atihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqul nggih. Qafaqal Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqul ta'isa syaiton. Abu Tamimah, ojo ngomong celaka setan, jangan. Fa innaka idza qulta ta'isa syaiton ta'adhum wa qala wa biquwati sur'atihi. Kalau kamu misui setan, setan dipisui Bang nggih. Kan ada gitu kanca-kanca dipisui, setan dipisui. Maka setan itu mengatakan ta'adzama, dia akan semakin besar. Bahkan dia mengatakan, saya dengan kekuatanku aku mengalahkan dia. Wa idza qulta bismillah tasaghir. Tapi kalau kamu mengucapkan mengucap bismillah, jatuh bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Tasaghir, apa tasaghir itu? Kecil. Maka dadi cilik hatta yasiru mislu dubab. Koyok laler. Jadi kecil seperti lalat. Kalau kita terprosok, biasanya mek wong Surabaya iki mek kesandungan biasa pisuan yang misu, Pak, nggih. Tapi kalau bahasa zikir astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Nah, masalah Pak nggih. Kalau kita terbiasa zikir, bahkan perkara-perkara yang mungkin sepele bagi kita, Pak. Insyaallah Pak, kita diwafatkan dalam keadaan berzikir. Kenapa? Karena kematian itu datangnya itu mendadak. Seperti orang kaget, astagfirullahaladzim. Kaget. Coba enggak biasa zikir, pisuan. Jajan di bencok, ngoten Pak. Nggih, Mas Surabaya ngoten. Mosok masih atik pisuan ka enak nggih. Makanya kalau bisa biasa berzikir. Makanya kalau kita biasa berzikir, Pak, insyaallah kita diwafatkan dalam keadaan berzikir. Kenapa? Maut itu datangnya tiba-tiba. Enggak nyongko. Langsung astagfirullah ya Allah. Kalau kita biasa berzikir, masyaallah Pak. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya dibiasakan kali Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berzikir. Amin Allahumma amin. Kemudian ma'asal muslimin wa hakadha waqa'a fi riwayat Imam Ahmad, demikian pula Imam Ahmad mengatakan ini pernah nyata, nggih, kejadian yang nyata. Wa qad ruwiya an-Nasa'i fi yaumil walailah wa Ibnu Mardawi. Sama ceritanya sama gitu. Termasuk an Abi Malih bin Usama bin Umair an Abihi qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ketika itu juga Abu Umair nggih, Usama bin Umair dari ayahnya. Kuntu ana sapa ingsun iku radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam gonceng sapa ingsun an Nabi ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa dzaqarahu maka nutur sapa ingsun. Tegese apa? Ya tidak baca bismillah. Pernah ketika itu Usama bin Umair gonceng Rasulullah naik onta. Kemudian fa dzaqarahu juga ngomong seperti itu, nggih, ngomong apa? Ta'isy syaitan atau ngomong bahasa-bahasa yang tidak memuji nama Allah, nggih. La taqul hakadha, kata Rasulullah, faqala mongko ngendika sapa Rasulullah, la taqul hakadha, aja ngomong kaya ngono. La taqul aja ngucap sapa hakadha kaya mengkono-mengkono ucapan, aja ngomong kaya ngono. Ngomongnya apa? Fa innahu yata'adzamu hatta yakunu kal bait. Nah, kalau kamu ngomong seperti itu, fa innahu mongko sepetak temen setan iku yata'adzamu dadi gede apa setan hatta yakunu sehingga ana apa setan iku kal baiti kaya omah. Nek kana ngomong kaya ngono, malah dia besar seperti rumah, seperti bangunan. Walakin kul bismillah fa innahu yasghiru hatta yakuna kadubabati. Tapi kalau kamu mau bismillah, maka setan kecil seperti lalat. Nah, ini diantaranya keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula fahada min ta'siri barakati bismillah walihada tastahibu fi awali kullu amalin wa qaulin fatastahibu fi awalil khutbah lamma jaa kullu imri'in la yubda fi bismillahirrahman fahuwa ajzamun. Ini diantara ini tentang barokahnya bismillah. Fahada min ta'siri barakati bismillah, saking ikilah pengaruhnya barokahnya bismillah. Pengaruhnya apa? Ini nyodini bismillah, Pak, nggih. Duduk apa mantra-mantra kaya wong Jawa iku. Allahumma kecelak-kecelik luput wong luput kesan Gusti Allah Muhammad. Nah, aja ngono, Pak, nggih. Bismillah wae cukup. Wong sampe diajari bismillah kok, nggih. Diajari zikir-zikir. Omane wong Jawa iku mantra-mantra sing macem-macem. Sempro bolong buntu alu ngono macem-macem, nggih. Ah, gak tepak solo wong Jawa iku memang, nggih. Niki, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Terus Imam Nasa'i mengatakan bahwasanya walihada tastahibu fi awali kulli amalin wa qaulin.
Maka disunahkan dalam setiap kita mengawali perbuatan atau ucapan fatastahibu, maka disunahkan fi awali khutbah juga. Ketika kita khutbah, mungkin tidak dikeraskan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngoten, biasanya kan ngoten, Bismillah jangan banter-banter, nggak apa-apa. Penting baca Bismillah, dikeraskan. Kali-kali bisa ya tidak dikeraskan, sunahnya tidak dikeraskan. Kemudian kullu amri la yubda bismillah ar-rahman fa huwa ajdamun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amri utawi saben-saben perkara iku la yubda kang ora den kawiti fihi dalam amrin bi bismillahirrahmanirrahim kelawan bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fa huwa ajdamun, maka itu adalah perkara yang kurang sempurna. Allahu akbar. Langsung Al-Fatihah. Yuk satu Muhammadiyah kate bismillah. Loh bismillah tapi dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu enggak apa-apa. Di dalam kitab sifat salat Nabi bidalil wa ta'lil itu disebutkan bahwasanya yang lebih utama itu bismillahnya itu tidak keras, tidak tidak keras, tidak sir. Langsung bismillah, loh bismillah enggak keruh. Ya kayak tadi Ustaz Aziz, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu insyaallah dengar tapi enggak keras. Enggak pelan, enggak pelan, juga enggak keras. Nah, itu yang lebih afdal seperti itu. Insyaallah kalau begitu orang-orang orang-orang teman-teman kita Nahdiyin itu tidak punya anggapan pakai bismillah, cuma bismillah pelan, enggak banter ngoten to. Dipikir enggak pakai bismillah Makanya disunahkan bismillahnya itu jangan keras-keras dan jangan pelan-pelan. Dikeraskan enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan ada dalil juga bismillah. Kemudian waqad dzakara Ar-Razi fi tafsiri fi fadl basmalah ahadits aminda an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini yang antara Pak iki orang sing durung rapi dah. Nah. Kayak enak niki. Waqad dzakara lan teman-teman wis tutur sapa Ar-Razi Imam Ar-Razi fi tafsiri dalam kitab tafsir Imam Ar-Razi fi fadl basmalah ing dalam keutamaan basmalah. Al hadis ing pira-pira hadis minhas saking hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini Imam Ar-Razi mengatakan di dalam kitab tafsirnya, yaitu dari sahabat yang mulia Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita nalikani nekani sapa sira ahlaka ing ahli sira, fasamiyallah mongko nyebut jenenge Allah, fa innahu mongko nyebut asma Allah in wujida lamun den wujudaken laka maring sila waladan ing anak kutiba mongko dina terlaka tetep sila bi adadi anfasihi kelawan hitungane pira-pira nafasi anak wa anfasi dzurriyyati hasanatun lan pira-pira nafasi keluargane iku hasanatun api. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau kamu mau mendatangi keluargamu, istrimu, hendaklah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Kalau Allah menganugerahkan seorang keturunan anak, maka akan dicatat setiap nafasnya dari keturunan-keturunannya itu nafasnya, amaliannya menjadi orang yang baik. Bismillah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya insyaallah hafal, Pimpin Ustaz, ya pisan aja akeh-akeh. Wis sampeyan 100, ya tinggal turu ya bojo sampean, Gak sida perang, Ngoten nggih. Wa hakada tastahibu indal akli. Nah, nggih. Lama fi sahih Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rubabaihi Umar bin Abi Salamah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disunahkan kalau kita makan juga baca bismillah, nggih. Baca bismillah, ojo maca Al-Baqarah, Pak. Maca Al-Baqarah wis mangan bakso, Pak. Panas maca Al-Baqarah bakso dadi adem, nggih. Maca bismillah, nggih. Ketika mau makan baca bismillah. Sebagaimana ini diajarkan oleh Rasulullah kepada anak tirinya Rasulullah, ya. Lirubabaihi, yaitu kepada anak tirinya yaitu Umar bin Abi Salamah, putra Abu Thalha. Kul bismillah, maca bismillah kepada anak tiri Nabi Muhammad nggih. Wakul biyaminik, wakul lan mangan sira lanang biyaminika kelawan tangan sira tengen. Maca bismillah mek mangan pakai tangan kanan. Ojo tangan kiwa apa maneh gawe sikil, tambah kurang ajar niku jenenge nggih. Wakul mimma yalika dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Ojo ngene iki kok iwak tahu tempe kono ayam nanti cak iko digawe kono wae iku jenenge kemaruk nggih. Mboten angsal ngoten niku nggih.
Makanya makanlah dengan tangan kanan, ucapkan bismillah, wis gak apa-apa, wis masih tahu tempe yang penting barokah. Ya gak apa-apa. Biasanya ngoten, ini jamaah pun dikei roti nggih. Masya Allah, Rasulullah tuh ngoten, Pak. Sahabat-sahabat itu mangan kabeh, Rasulullah mangannya keri. Nggih. Susate ngono, mangane durung ono tapi sampe soalnya bagian, Masya Allah, Pak. Mudah-mudahan seperti Rasulullah ngoten nggih. Guyon ngoten nggih. Guyon Pak, guyon nggih. Ngoten Masya Allah. Asli ngoten niku, enggak nyindir kok jadi. Ojo nggih. Sunah Rasul nggih. Masya Allah. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa minal ulama min aujabiha wal halati hadi wa kadzalika tastahibu innal ijma' lima fi sahihaini. Demikian pula ini diwajibkan, bahkan ulama bersepakat tentang keadaan ini disunahkan ketika indal jima', ketika kita bertemu dengan istri, ketika nggawe tawisi. Nah niku kudu maca ngeten nggih. Doane napa? An Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau anna ahaduhum idza arada ayati ahlahu qala bismillah. Bismillah sih Pak, bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana fa innahu ya ma razaqtana. Nah, ini terakhir Bang nggih. Barang siapa yang doa seperti ini, Allahumma duh Gusti Allah, janibna kula atiri dono panjenengan ya Allah ing kita asaitan ing setan, jauhkan setan dari saya ya Allah. Wa janibi setan maruzaktana, jangan jauhkan setan apa yang kau berikan kepadaku. Ojo parak-parak, ojo sampai anakku penek gudone anak setan ya Allah. Ngoten. Nah niki nggih, fa innahu in yaqdiru bainahuma waladun lam yadur syaitun abadan. Kalau insya Allah Pak ditakdirkan mempunyai seorang anak, insya Allah anaknya tidak akan digoda oleh setan. Kalaupun digoda nanti kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Nah niki Pak, di antaranya wong makan oleh sing mokong Pak. Anak kabeh masih anak kula sing mokong, anak sampeyan sing mokong. Tapi kalau kita baca doa bismillah, insya Allah Pak dijaga. Ustaz aku biyen lali. Ya napa iku? Ya diajari ae baca-baca dzikir nggih. Aku ben lali Ustaz, ya mek sampean aku ndak duwe pucuk rap yo maneh, diulangi maneh ngoten nggih. Masyaallah nggih. Niki ketokane Pak Mahmud guyang-guyu mawon niki. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa min hahuna yankashifu laka ayal qaulani inda nuhat fi taqdil muta'alliqul bil ba' fi qouli bismillahirrahmanirrahim hal wa ismun au fi'lun. Nah, ini ada pendapat bismillah itu fi'il apa isim? Dengan menyebut nama Allah. Ada yang mengatakan itu bentuk isim apa bentuk fi'il. Dikatakan ada dua pendapat ahli nuhat, yaitu ahli nahwu mengatakan bisa isim bisa fi'il, karena Allah Subhanahu wa taala itu juga itu berbuat, ya. Dengan menyebut nama Allah itu kan pekerjaan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aslinya kan kalau nggak pakai ba itu artinya ismullah. Karena ada harful jar maka dibaca majrur bismillah. Ngoten nggih. Jadi ini itu isim apa fi'il? Ada pendapat ulama bisa fi'il bisa isim. Nggih. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita membaca bismillah qadri bi ismi taqdiruhu bismillah ibtida'u fa liqaulihi ta'ala wa qala kabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Nah ini kalau kita bepergian, entah naik kendaraan, entah di lautan, disunahkan kita membaca bismillahi bismillahi majraha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim boleh nggih. Kalau nggak bisa bismillahi majraha. Ustaz bukan majriha ta. Ini para ulama insyaallah apalagi imam-imam di Masjidil Haram itu bismillahi majraha wa mursaha ngoten majraha nggih. Irkabu mongko padha numpak sapa sira kabeh fiha ing dalam perahu bismillah kelawan nyebut namanya Allah majraha kang melayar melaku nggih wa mursaha lan berlabuh inna rabbi sak temene panjenengan iku la ghafurun mongko nyeti zat kang ngapura rahimun kang dat welas asih. Surat Hud ayat 41 niki nggih tentang keutamaan baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini disebutkan bahwasannya bismillah wali qauli aidan faqad qala Allah taala wali asmaul husna fad'uhu biha wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha tis'atu wa tis'ina isman. Ini disunahkan kita juga membaca nama-nama Allah Subhanahu wa taala selain bismillahirrahmanirrahim nggih. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Al-A'raf 180. Kepada Allah dengan nama-nama Allah yang baik maka berdoalah.
kita dengan menyebut nama Allah. Contoh, jangan mau rezeki yang luas, ya Razak, dzul quwwatil matin wa anta khairur razikin. Ya Allah yang menguasai rezeki, penguasa rezeki, Pak, nggih. Bukan sekedar memberikan rezeki, tapi penguasa rezeki. Nggih. Kemudian dzul quwwatil matin sing anduwe kang kokoh, nggih. Wa anta khairur razikin, engkau sebaik-baik pemberi rezeki ya Allah. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'ah mubarakah. Berikan rezeki kami yang luas ya Allah. Rezeki yang barokah, yang banyak, gak apa-apa. Minta sama Allah. Untungnya itu gratis, Pak, nggak bayar. Bayar sampean ya apa? Nah, doa semampu sampean. Makanya orang Islam itu banyak-banyak doa minta sama Allah Subhanahu wa taala, nggih. Doa gratis, nggak dipungut biaya, kok males nggih. Pemain dipungut biaya, nggak tambah donga plus sampean nggih. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti walil asmaul husna idhofa ilahi kama qala fasabbi bismi rabbikal azim, nggih. Al-Waqiah nggih. Maka sebutlah nama Tuhanmu dengan nama apa? Fasabbi mongko maca tasbih bismi rabbika kelawan ngagungaken pangeran sira al-azim kang maha agung. Nah, ini diantaranya banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, itu surat apa nih, Pak? Kalau nggak salah surat nggih. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Al-Waqiah kan nggih. Nggih, Al-Waqiah nggih. Tabaraka mongko mundak-mundak barokah nggih maha agung nggih. Ismu rabbika yaitu nama Tuhanmu dzil jalali kang anduweni keagungan wal ikram lan kemuliaan. Jadi ini disunahkan kita kalau berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang maha, yang agung, yang namanya Asmaul Husna. Kalau kita mungkin ya Fattah, supaya diberikan kemudahan urusan kita, dibuka permasalahan kita, diselesaikan oleh Allah ya Fattah. Kemudian apalagi ya Hafid supaya kita diberikan kemampuan untuk menghafal, untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfatna, minta sama Allah. Islam itu punya senjata, Pak. Doa-doa dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, Pak, doa dari Rasulullah dan doa dari Allah dan Rasulullah banyak yang belum kita hafal. Ojo mancik-mancik, ojo wani-wani, dungo-dungo sing sakliyane Gusti Allah, sakliyane Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbahaya, berbahaya. Tapi Ustaz aku gak iso maca donga iki pakai basa Jawa ae, pakai bahasa Jawa, tapi jangan sampai mengatakan seandainya ya Allah jangan, jikalau ya Allah nggak boleh, lau nggak boleh mengatakan kalimat-kalimat lau, ini termasuk larangan, ya Allah jika Engkau berkenan berikan kami rezeki, nggak boleh, langsung minta sama Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa idza sa'alaka nalikane takon ka sira Muhammad anni ando saking ingsun Muhammad, jika ada yang bertanya kepada kamu tentang diri saya, kata Allah, Ani, fa inni mongko sak temene aku Allah, kata Rasulullah, kata Allah, qarib, aku dekat, katakan aku dekat. Fa inni qarib ujibud da'watad da'. Sapa sing njaluk tak kei, enggak ada, Pak. Orang berdoa kepada Allah itu enggak akan tertolak, orang beriman. Harus yakin sampean. Apa Ustaz buktinya aku 10 tahun jaluk iki gak keturutan. Nah, berarti sama sudah curiga sama Allah. Kalau curiga enggak dosa, enggak apa-apa, Pak. Kalau kita sudah curiga sama Allah, dosa besar itu. Dosa. Ojo malah sampean curiga sama Allah, curiga sama teman kita aja kita enggak baik. Kok curiga sama aku? Enggak enak, Pak. Jangan pernah curiga sama Allah. Yakin, Pak. Orang beriman itu harus yakin. Allah yang ngomong kok. Ujibud da'wata da'i dada'an falyastajibuli. Mongko bakal nyembadani sapa ingsun. Nggih, apa jaluk tak kei? Wal yu'minu bi, ya yakino, percaya. La'allahum yarsudun, supaya kamu mendapat petunjuk. Sementara kita doa, Pak, putus asa aja, boleh putus asa. Kalau sampean doa nggak terima oleh Allah, berarti sampean makamnya seperti makamnya Abu Bakar. Abu Bakar ketika berinfak itu nggak minta dunia, terlalu hina tadi kayak apa dunia. Jadi minta akhirat. Masya Allah, Pak, kita kan enggak, Pak. Dijaluk sidik separuh surga, nu alam akhirat. Tapi kalau Masya Allah, Abu Bakar makamnya tinggi, Pak. Dia berinfak di jalan Allah, berjalan Allah dalam rangka untuk meraup akhirat. Dunia itu rendah, nggak butuh.
Kalau sampai seperti itu, insya Allah sampai dikasih makam seperti makomnya, kedudukannya seperti Abu Bakar. Amin Allahumma amin. Enggak ada yang apa namanya itu rugi orang berdoa itu, Pak. Enggak kulaan kok rugi sampean ini. Nggih. Masya Allah banyak doa. Apalagi musim-musim seperti ini, nggih. Musim-musim hawa. Wis gesekan-gesekan di mana-mana, gegeran enggak macam-macam, enggak karu-karuan media itu. Banyak doa. Terutama baca bismillah, ojo lali maca bismillah. Katanya mangan maca bismillah. Keluar pokok bismillah kok senjatanya bismillahirrahmanirrahim. Wong biyen tuh, Pak. Maca bismillah itu gak sampai fase seperti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mandi. Awak dhewe bismillah satu jaran kok gak waras-waras. Ya sithik nggih. Masalah bismillahirrahmanirrahim. Sampe nanti lemak lampir ku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, melayu mak lampir, Pak. Masya Allah niku pelem, Pak, bujukan niku nggih, bujukan. Tapi bismillah iki masyaallah, Pak, nggih. Luar biasa. Keutamaannya sangat luar biasa. Ini insyaallah panjang karena ini waktunya sudah 1 jam ya, hampir 1 jam, terlalu panjang. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya tentang keutamaan bismillah. Insyaallah ini panjang sekali bismillah ini, Pak. Turun kita menginjak alhamdulillahirabbil alamin. Belum ini nggih. Belum ini masih bismillahirrahmanirrahim. Makatan yang sangat kalau sampaikan bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hada fa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.